Pasif banget ya, harusnya hari ini tuh lebih pasif lagi karena mereka udah menjalankan banyak scrim, mereka udah makin tahu pola permainan tim lain. Mereka akan menghindari bisa dibilang fight-fight kecil di awal-awal dan lebih fokus ke rotasi dan juga fight besar di akhir. Ya betul sekali, karena udah pengen banget yang namanya meminimalisir resiko yang ada. Dan seperti yang kita lihat dari Airwolf kali ini bermain di area selatan, nggak main di arah pojok-pojok yang biasanya mereka lakukan. Minas pun udah dihindari sama mereka. Dan kalau kita lihat dari Los Leones pun kayak bakal dibagi dua ya. Iya, dan zona pun sudah muncul, tampaknya dari Lakob hingga kurang lebih ke arah-arah tengah ya. Di luarnya LL, untungnya kita nggak bakal melihat ada circle Los Leones pada game kali ini. Ya, betul sekali. Dan bahkan di Monte Nuevo sudah ada dua tim yang sangat berdekatan kali ini. Tapi kamera bergeser ke Pekado. Oh, tampaknya Liquid kembali bermain pada game kali ini. Yes, betul sekali. Liquid join the fight again. Tadi di match pertama memang Bigetron Red Aliens tidak terlalu maksimal ya untuk bermain. Karena tadi pas rotasi ketemu sama Aerowolf. Betul. Dan tim lain juga. Jadi ya bisa dibilang memang belum terlalu bagus. Tapi nanti kita lihat. Karena kali ini dia mendapatkan Pekado. Titik tengah dari kota Miramar itu sendiri. Yes, dan biasanya kalau BTR udah bermain di game kedua, pokoknya makin banyak game yang dijalankan oleh BTR, makin panas sih robot-robot di Indonesia bermainnya. Betul sekali, udah terkenal banget ya, tim yang suka banget comeback di match-match selanjutnya. Betul, gitu. dan panasnya suka telat. Ya panasnya telat. Tapi selama ini, kalau bermain di global, panasnya telat iya, tapi selalu comeback dengan luar biasa. Nah itu dia, biasanya suka memberikan kejutan lah, surprise buat kita semua. Jadi nanti kita bakal lihat seperti apa dan bahkan Hazelnuts. Dia di Minas. Tadi kalau kita lihat di map kayaknya teman-temannya di bawah deh, di selatan. Semua di bawah. Mereka scrapping dekat jembatan. Iya kan? Dekat jembatan ke Los Higos. Nah, ini cukup menarik kalau kita lihat entah apa yang terjadi. Tapi itu jauh banget loh kalau misalkan kita ngomongin dari Minas ke arah Los Higos. Tapi memang dari tim Aerowolf, kalau kita ngomong di Minas itu kan tabrakannya itu sama Novex Gave. Sama Nova, betul. Sepanjang season kemarin di PMGC, mereka tuh memang hindari turun di Minas. Kecuali awal-awal kan dihajar. Mereka kalah berapa kali mereka pindah. Dan mereka sempat pindah ke Ruin, sempat pindah ke kota-kota lain. Akhirnya sekarang untuk Grand Final mereka mengambil Los Higos. Scrapping 4 titik berbeda. Ya betul. Nah cukup menarik ya strategi yang dilakukan oleh Aerowolf sendiri. Dan kita lihat dari 4AM bakal tetap dengan sama strateginya untuk scrapping di area pojok kanan atas. Kota-kota Cruz Deval dan sekitarnya akan menjadi pilihan. Torre Ahumada juga. Dan dia kayaknya gak bakal ada gangguan sama sekali sih kalau di area pojok kanan atas. Yang gue sayang banget nih, El Azhar kosong. Itu kota biasanya diperebutkan cukup banyak tim. Kali ini malah kosong total kali ini tanpa ada mengisi daerah tersebut. Impala juga kosong, Puerto Pares juga kosong. Cuma kalau Puerto Pares sama Impala gue ngerti. Karena nggak nyampe. El Azhar kan udah nyampe deh kayaknya. Ya biasanya juga Aerowolf bakal ngambil El Azhar sih pada umumnya ya biasanya. Tapi ya kita lihatlah. Mungkin dengan strategi baru kali ini mereka akan mendapatkan tempo permainan yang lebih baik atau apa. Nanti kita lihat saja. Dan juga tim Secret Gen. Ini tim yang tadi sempat clutch dengan Navi ya. Kengzo terakhir. Betul, Kengzo terakhir yang bertahan. Tadi gue kira itu udah fix WCD untuk TSJ. Ternyata malah sebaliknya ya. Dari Navi, Outboy dan juga Matic bisa membalikkan keadaan dan langsung merebutkan WCD di game pertama. Betul. Outboy itu dari hari pertama selalu menjadi last man standing atau melakukan one man show sih bisa dibilang. Dengan clutch. Ya, clutch. Clutchnya itu juga bukan kaleng-kaleng, benar-benar bisa bisa kita bilang 50% ke atas itu selalu menang gitu. Betul, itu dia membuat Outboy ini satu pemain yang patut diwaspadai oleh semua tim lainnya, apalagi di zona-zona akhir. Mainnya itu udah benar-benar luar biasa pede dengan lemparan bomnya, spraynya, bahkan biasanya keputusannya untuk mengganti tembakan. Kayak SLR, yang notabene bukan tembakan jarak dekat. Dan nge-hip fire, itu udah pede banget ya dengan skill dan kemampuannya untuk menggunakan semua tembakan yang ada. Ya betul, berarti refleksnya bisa dibilang udah di atas rata-rata banget pasti ya. Jauh. Dan yang kita bisa ngomongin soal Navi juga, kalau misalnya kita ngebahas compare sama regular season, di mana Navi itu bermainnya nggak terlalu stabil ya. Tapi kalau kali ini di Grand Final dia kayak benar-benar berani banget untuk melakukan agresivitas yang sangat tinggi. Dan di mana mereka benar-benar melewati proses regular season itu dengan sangat baik gitu. Menurut gua mereka adalah tim yang cukup underrated. Pas regular season mereka lolos dengan misalnya pas-pasan. Nggak terlalu tinggi banget juga poinnya kan. Betul. Dan mereka kali ini di Grand Final malah memuncaki klasemen sementara ini. Ini buktikan bahwa memang mereka sudah step up, mereka sudah melakukan membenahi lah gameplay mereka dari regular season menuju Grand Final. Dan membuktikan bahwa Navi ini bukan tim yang cuma pas-pasan lolos. Tapi tim yang bisa bersaing untuk memperebutkan juara. Benar, berarti mereka benar-benar mengerjakan PR mereka ya ketika regular season kemarin. Betul. Ini dia, Tixi.
Oke, total damage-nya udah 1772, total kill udah 11. Wow, Banyak banget. banyak. Setelah beberapa match yang kita lalui dan longest distance kill-nya juga lumayan jauh loh, 274 meter. Ya ini memang Navi nggak bisa diremehkan ya. Banyak yang mungkin nggak menyangka Navi Squad ini Grand Final dan terbukti dengan gameplay mereka sepanjang 7 game sebelumnya. Ini game ke-8 kan. Mereka Betul. benar-benar tim yang patut diwaspadai dan patut diperhatikan oleh tim-tim lain. Betul sekali. Ya tadi mukanya mirip Justin Bieber ya ngomong-ngomong ya. Emang iya? Dikit. Tipis. Tipis-tipis ya? Tipis, boleh lah Justin ya. Tixi. Apa? Justin Tixi. Oke, sip. Cocok loginya. Dan ngomong-ngomong itu, kita juga ngeliat ini Matoy seorang diri berada di lower ground, nampaknya sudah mulai mengendus, ada bahaya di depan sana, ada PW88. Iya, mereka sedang mengintip juga ke arah pergerakan PW88 di daerah water treatment, bagian utara circle berarti ya. Ya betul, di sekitar water treatment, tapi nampaknya dari Matoy sendiri pun akan hanya ada informasi saja yang di pass on kepada teman-temannya. Ya, dan kita bakal ngintip ke tim Bigetron. Yep. Yang highlight kali ini adalah Luxi dengan 566 total heal dan juga kontribusi persenan damage harusnya ya. 24%. Ya, yang diberikan statistiknya bukan kill ya, Tapi healing. tapi healing, assist dan contribution. Berarti ini menunjukkan banyak sekali aset-aset dan statistik data player yang dicatat oleh PUBG Mobile itu sendiri. Betul, lengkap kalian datanya ya. Lengkap Gak banget. cuma kill damage tapi juga healing dan juga kontribusi damage ke timnya. Ya, betul sekali. Dan kita lihat juga ada tim-tim lain yang sudah melihat satu sama lain, bahkan Abrap Slayer kali ini Leon X mulai melakukan tapping ke arah depan. Ada Bigetron dan Alien yang sudah melakukan rotasi. Tidak terkena hit ya, Betul. hanya sedikit saja. Gak terkena hit tapi Leon cukup memberikan pressure ke arah tim BTR dan membuat mereka tahu bahwa ada orang lain yang berada di bukit seberang mereka. Dan bakal itu jadi inceran juga seorang Leon bakal timing terus dengan mininya tapi belum sampai mengenai satupun pelurunya ke arah Liquid ya, baru kendaraannya saja. Yap, betul. Suppressing fire yang diberikan oleh Leon X, tapi langsung ditarik mundur begitu saja. Bahkan di sisi lain juga dari tadi nih masih Nova dan A1 saling lihat-lihatan aja. Belum ada suppressing fire, belum ada open fire sama sekali. Betul, bahkan hingga menit ke-8 belum ada satupun orang yang buat kenok. Ya Iya betul. kan? Tidak ada sama sekali. Killing feeds-nya lagi adem. Lagi adem Lagi banget. adem. Belum ada yang sampai kenok, apalagi di end karena masih lengkap dengan 64 player. Sementara hingga menit ke-8 dengan 30 detik sekali ini ya. Ya, berarti ini menunjukkan ya, tadi Flo sempat bilang, oh ternyata tidak Flo. Di sisi lain, 4AM sudah fight dengan tim Secret. Matoy sudah dipulangkan, bahkan Hasaki mendapatkan first blood-nya pada kali ini. Baru diomongin 8 menit 30 detik langsung ada yang kenok kali ini ya. Tampaknya ada para pemain pengen membuktikan bahwa mereka nggak pasif, mereka agresif kali ini. Dan Matoy menjadi korban pertama pada game kali ini. Rex yang langsung akan proning menunggu untuk 4AM pergi dari posisi dia. Karena kalau dijepit 4 orang, dia nggak mau ngelawanin semua sekaligus. Wah, ini bahaya banget sih. Dan bahkan kalau kita lihat dari Hasaki kayak udah mulai mendekat ke depan, itu ada Rex di sebelah kanan lagi ngepron belum kelihatan. Tapi Hasaki masih fokus dengan PW88. Ketahuan nggak? Nggak ketahuan. Nggak ketahuan, ke-skip. Depannya ada Korpai yang bakal langsung tabrakan juga dengan suatu anggota lain. Kita bakal dari seorang Rex. Spray, masih menahan. Dan dia orang terakhir, tembak. Oh my god, Dia Rex. hold, dia takut kalau dia ngebuka, teman-teman ini nge-follow up. Oke, benar sekali sih. Tapi gila, ini Rex sabar banget ya. Apalagi kalau kita lihat dari posisi Rex sendiri pun dia seorang diri saja. Bahkan di sisi lain kita lihat dari Old Boy sudah mengamuk lagi kali ini. Menumbangkan Kiwi dari PW88. Dan tappingnya kembali langsung lontarkan juga ke arah seorang Gewi dipulangkan ke arah lobby. Tapi Rex terlindas oleh seorang Svan kali ini dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Setelah dia mendapatkan kesempatan dan melewatkan kesempatan untuk menokkan Svan. Iya, wah gila. Itu Rex dia ngepron, gak ada obstacle sama sekali. Hanya mengandalkan rumput-rumput yang baru tumbuh gitu. Betul, itu dia pakai jurus ninja dia. Menghilang jadi ya. Menghilang. Mungkin tadi juga si 4AM lewat nggak sengaja kali ya, kelindes. Apaan nih, kok dikenok gitu. Lagi lewat, ada orang. Iya, langsung aja ya. Dan kalau kita lihat ini kayaknya ada 3 tim yang mengisi area perbukitan sekitar dari Betul. water treatment ya. Ada Navi, ada PW88 dan juga ada 4AM di sekitar mereka. Memperebutkan area yang mirip-mirip juga semuanya. Dan kali ini Navi dengan 4 anggota masih hidup juga. Dengan strategi mereka kantongi, mereka melihat untuk mencari kesempatan ya, menambah atau memperjauh bahkan elite yang mereka miliki atas tim-tim lain. Yang masih nempel dengan Navi itu ada 4AM, ada DA, juga ada Erki. Oke. Di atas ya. Oh, ini yang tadi. Di open fire tadi.
jadi Tapi ketahuan. dia takut, dia panik bakal lindes, makanya dia pengen coba untuk ngenokin dulu kan. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Sudah mau bagaimana lagi, teman-temannya juga jauh gitu. Dia udah kayak kekunci seorang diri saja. Dan itu dia tadi replay yang sudah kita lihat. Sementara kamera sudah mulai bergeser ke tim Secret Gen. Baru saja dia melihat ada pergerakan dari Zeus yang melakukan rotasi, tapi belum ada open fire juga dari tim Secret Gen. Hanya dipantau saja dan Zeus dapat masuk ke dalam circle dengan damai. Iya, kita bakal kayak juga dari tim Footballis pelan-pelan. Sudah mengumpul, berharap dengan tim TS yang hanya menyisakan 2 pemain lagi. RG pun mulai terpantau, berharap dengan tim DA. Ini bakal jadi fight yang penting untuk diperhatikan. Karena kalau DA tumbang, ini kesempatan untuk Navi dan juga 4AM memperjauh lead mereka. Dan juga RG mengecilkan leadnya. Ya betul, masih kejar-kejaran poin juga untuk yang berada di top 5 leaderboard ya. Dan kita lihat kelas Digital Athletics, tim yang bisa dibilang cukup agresif ketika melihat ada orang pasti ditembak. Dan sementara kita lihat dari Beer 11 juga tadi sempat melihat ada satu player di atas bukit tapi masih terlalu jauh untuk digunakan tappingannya. Iya, kita bakal kayak juga dari tim RG pelan-pelan. Sudah mulai mengumpul, mulai berdempetan dengan cover-cover dari batuan dan juga beberapa seng-seng broken wall ya. Iya. Ini berangkat sebagai covernya mereka. Cukup berbeda dengan tim DA, tapi posisi DA bagus banget dari Bagus seorang banget. Selim. Selim yang membuat perubah posisi dari biasa jadi bagus banget. Bener, tiba-tiba ada satu orang yang berada di high ground yang bisa nge-cover 3 temannya yang masih berada di rumah dewa. Betul. Ya bakal kayak juga dari pergerakan di tim RRQ, mereka sudah mulai menyebar juga, sudah mulai memperluas area mereka dan G9 mengambil role sebagai flanker pun scouter kali ini. Memastikan jalur untuk timnya aman kali ini, tapi tanpa kita ngomong-ngomong pasti, sudah ada pemain Indo yang sedang knock ketika sedang melakukan rotasi dan TSJ yang melakukan perhentian pergerakan ke arah tim Airwolf. Yap, betul sekali. Rotasi dari Airwolf di-cut begitu saja oleh tim Secret Gen. Bahkan langsung diamankan, Potato dipulangkan. Dan kita lihat dari tim Secret Gen, kayaknya bakal langsung lanjutin rotasi mereka setelah mendapatkan 1 kill point. Kita bakal lihat juga dari tim TSJ, langsung pindah posisi dan meninggalkan area mereka sebelumnya menuju ke arah safe zone yang berjarak cukup jauh kali ini ya. Dan dia sedikit bisa dibilang replay ya. Dia apa yang terjadi barusan, di mana Potato akhirnya knock, terhentikan dari mobilnya, keluar dari mobil, nah akhirnya harus dipulangkan ke arah lobby. Ya betul, dan itu bahkan jauh banget loh, masih bisa ketangkep begitu saja. Berarti ini memang kapabilitas vision dari player-playernya ini tinggi banget. Dia bisa ngelihat begitu jauh dan kita bergeser kameranya ke arah Footballis daerah San Martin. Di daerah San Martin sudah melakukan setup. Betul, dari apartemen di ujung kirinya dan sudah mulai berdempetan. Mereka split dua-dua kali ini dari anggota-anggota Footballis yang mereka perlu perhatikan adalah gunung di belakang mereka. Bukit di balik mereka karena itu menjadi satu titik yang cukup berat untuk mereka kunci nantinya dan tampaknya Hazelnuts juga ditumbangkan untuk sementara waktu ini tapi belum terlihat apakah dia di end atau tidak. Udah Oh, di udah. end. Langsung di end ya. Udah di end, betul sekali. Berarti Airwolf menyisakan 2 player saja, Spauf dengan Renalre yang sedang berusaha untuk mencari jalan. Gimana cara nih biar bisa masuk ke dalam circle? Karena mereka tersisa 2 orang saja. Di circle ketiga, sisa 2 orang itu bukan hal yang baik. Betul, itu bukan hal yang baik. Jauh dari baik malah ya. Kita bakal lihat Airwolf harus berjuang dengan Renal dan juga Spauf yang tersisa pada game kali ini. Mereka di luar area zona dan di depan mereka juga ada beberapa tim lain yang sudah melakukan setup untuk pindah posisi. Kita doakan yang terbaik untuk Airwolf agar mereka bisa bertahan dengan 2 anggota mereka. Yep, betul sekali. Karena kalau kita lihat dari circle-nya ini mengarah ke arah gunung-gunung di bagian Miramar. Ini sulit banget kalau misalkan bagian gunung udah diisi oleh banyak tim. Ini bakal bisa menjadi potongan-potongan rotasi untuk tim Airwolf. Jadi kita lihat ya, mereka bahkan berusaha untuk keluar dari blue zone. Ditabrak blue zone-nya, Flo. Iya, ini harus mereka terobosin dulu blue zone-nya sebelum mereka masuk ke dalam safe zone. Dan harusnya untuk Airwolf, dengan zona ketiga, nggak mau di TB terlalu lama-lama banget. Tapi kalaupun harus pindah nggak masalah, TB dikit-dikit lah. Tipis-tipis TB-nya. Oke. Nah ini kayaknya bakal jadi perjalanan jauh juga. Bahkan Renalre harus mengisi bensin terlebih dahulu. Wah ini mereka benar-benar harus lebih berhati-hati lagi. Kali ini Spauf yang akan memimpin jalanan di depan. Iya, kita bakal kini perpindahan juga dari Airwolf cukup jauh. Mereka pindah dan mengitari blue zone. Sudah masuk dalam safe zone harus menerobos lebih dalam lagi kalau mereka pengen selamat dan harusnya mereka pengen coba cari tempat nih di mana kira-kiranya atau sekiranya kosong dan gak ada tim-tim lawan yang mengisi karena dengan 2 orang firepower mereka terpotong setengah. Yap betul, dan bahkan ini late rotation loh. Mereka kalau misalkan gerak seperti ini bakal udah ada di depan. Contohnya kali ini kita lihat Zeus sudah berada di depan mereka. Ini Spauf dengan Renalre kalau misalkan bergerak lebih maju lagi, ini pasti ketemu sih sama Zeus. Iya, ini perlu maju dikit lagi dan nampaknya Zeus sudah berada depan mereka juga. Mereka lagi mencari celah di mana mereka bisa berhinggap. Sementara masuk ke dalam safe zone tanpa terkena damage dari blue zone-nya. Maju ke depan sangat-sangat open. Ini berbahaya banget tapi depan ada batu yang dapat digunakan sebagai cover untuk sementara waktu ini. Dan Renalre bakal langsung rotasi menghindari 2 tim Alpha 7 dan juga 1 tim lainnya. Sekaligus dalam 1 perputaran rotasi. Iya betul sekali, mobilnya udah berasap Spauf.
bahkan terkena tembakan langsung tertangkap lagi-lagi. Navi menunjukkan keagresivitasnya, melihat ada orang sedikit langsung ditembak. Iya, kita bakal dari tim Aerowolf perlu cari cara bagaimana seorang Renare bisa selamat masuk ke safe zone. Puterin Blue Zone lagi mencari titik yang kosong di mana, dan tampaknya ini bakal jadi PR cukup berat bagi tim Aerowolf untuk memaksimalkan game kali ini. Ini berat banget kalau kita bahas mengenai utilitiesnya mereka punya juga pas-pasan banget dengan first aid yang hanya ada 3, boostingan pas-pasan. Kalau misalkan mau survive dia harus bisa dapetin spot yang benar-benar sepi banget. Betul, tapi di lain sisi udah bakal ada tim BTR sudah masuk ke ujung circle, tapi cukup open ya posisi mereka. Lemparan smoke oleh Zuxi coba untuk membangun tembok, dan tampaknya Aerowolf pulang ke arah lobby dengan Renare. Ini tumbang oleh Blue Zone. Not a nice game untuk tim Aerowolf kali ini. Berarti mungkin dia ketangkap kali ya tadi ya? Mungkin sekarat tadi ya? Sekarat, ya. Karena ini juga Blue Zone keempat, jadi secara otomatis bakal sulit juga, apalagi dia tadi dalam mobil. Jadi kalau misalkan memang mau healing juga di dalam mobil, dia harus minggir dulu. Tapi ternyata kali ini Abrupt Slayers akan bertemu dengan Nova. Sudah terjadi trade knock kali ini. Jimmy akan berusaha untuk mengcounter, menyelamatkan temannya Order yang ada di belakang kontainer kuning. Iya, kita bakal kini dari seorang Jimmy pelan-pelan bakal coba mengcover temannya, tapi dari tim ASL juga lagi mengunci pergerakan seorang Order kali ini ya. ASL dengan 4 anggota masih hidup, harusnya mereka bisa merevive temannya dan mulai nge-pressure lagi tim-tim lainnya. Split dua-duanya sudah dilakukan oleh ASL. Ini menjepit pergerakan dari tim Nova XQF kali ini. Tapi di lain sisi, tim Embers and Chicken, Navi harus kehilangan satu pemain mereka, tapi hampir ditradingkan oleh seorang Old Boy. Ban pun jadi inceran, memastikan tim lawannya nggak bisa kabur dari fight-nya. Wah, gila Navi. Nggak orang, ban juga kena tetap ya. Dan sementara itu kita lihat dari Frozen, kayaknya bakal berusaha untuk melakukan backstep kali ini, tapi timingnya nggak tepat. Dia harus berusaha untuk healing terlebih dahulu dan boosting dari belakang batu. Navi perlahan berusaha untuk keluar dari area tersebut, tapi ternyata Frozen melihat ada Sung di depan sana, spray. Hampir saya tertumbang, tapi harus reload terlebih dahulu. Yes, sudah bakal kini dari seorang Old Boy, pelan-pelan bakal mencari celah juga di mana dua temannya sedang posisi knock, sedang berusaha di-end juga oleh tim 4AM, dan yes, Matic barusan di-end juga dan menyisakan 3 member dari tim Navi bertahan, dan Frozen hampir menyusul juga. Liquid juga lagi melakukan proning, menghindari tembakan dari tim-tim lain, dan Liquid bakal spray down menuju ke arah depan, mencari lawan tapi belum menemukannya. Ryzen melakukan bom melempar ke depan juga ke arah A1 kali ini, dan tampaknya kita bakal dari seorang Ryzen melempar 2 bom ke arah Sinister yang lagi melakukan proning di balik asap. Yep, betul. Kokangan bom kedua sudah dilemparkan kali ini. A1 lagi-lagi bertemu dengan BK Red Alliance di Grand Final. Setelah regular season, mereka selalu bertemu ketika melakukan rotasi. Dan kali ini di pinggiran circle, di bibir circle, mereka berjumpa lagi. Betul. Ini better perlu melakukan forting sih kalau pengen maju depan, karena depannya open, nggak ada cover-cover yang memadai juga. Mau nggak mau mereka harus ngebangun fortingan yang memadai tersebut. Iya benar. Ini open banget, sangat open, dan kita lihat juga dari tim Bigetron ini nggak bisa bergerak secara leluasa. Sementara di sisi belakang juga ada Blue Zone yang udah mulai nge-push mereka. Dan A1 masih cukup split terlalu jauh. Kalau misalkan temennya ini mau melakukan regroup, dia harus juga melakukan setup yang lebih baik lagi. Oh iya, sudah bakal dari 4AM kayaknya pelan-pelan bakal maju ke depan juga, menggunakan asap sebagai cover mereka dan mendapatkan satu cekungan sangat-sangat baik. Tapi di kill feed kita bakal lihat BTR tampaknya menumbangkan satu pemain dari tim A1 yang membuka satu celah bagi tim BTR maju ke depan dan menerobos pertahanan dari tim A1 masuk ke arah safe zone. Yap, betul sekali. Granat dari Ryzen tadi berhasil untuk menumbangkan Dante, dan Sinister kita lihat masih akan berusaha melakukan usaha revive, tapi Zuxi terkena tembakan dari sisi lain karena posisinya terlalu open. Yes, kita bakal lihat kayak ini kill dari tim BTR, akankah dicuri atau enggak, karena dari Jax bakal lumayan sekarat. Bakal tapi tim juga, dan tampaknya Jax bakal pulang oleh tim ASL menyisakan Sinister yang berada di bawah perbukitannya. Tepat di luar jangkauan tembakan BTR. Iya, betul sekali. Gue yang kenokin, yang dapat malah Abrupt Slayer. Sakit hati, tapi kita lihat dari Ryzen masih berusaha terus-menerus. Dia masih pengen dapetin lebih. Tapi ternyata Zuxi berkata tidak. Ayo kita rotasi. Rotasi lebih penting dibanding dengan mencari kill-kill di awal pertandingan. Tampaknya TSG juga bakal dihajar oleh tim-tim lain, dan cukup banyak tim yang mulai kehilangan anggota-anggota mereka. FUT, A1, TSG, TS tinggal menyisakan 1-2 player doang. Bahkan dari tim DAP88 dan juga Nova XQF tinggal 3 player masih aktif. Ya betul, sudah banyak sekali tim yang pincang dan circle-nya flow. Wah, high ground, open. Cuman ada beberapa kompon yang udah diisi oleh tim Clash Digital Athletics. Ini bakal jadi PR banget. Harusnya dari BTR nggak bakal langsung masuk ke ujung zona. Pelan-pelan cari informasi di mana yang kosong, baru dia bakal nge-forting. Tapi tampaknya mencari informasi, belum bahkan seorang B-Eleven. Kita bakal dari BTR mempressure tim RRQ. G9 pun tumbang. B-Eleven lebih dicuri killnya, lagi-lagi dicuri killnya oleh tim lain. Ya, ada Clash Digital Athletics yang dari tadi hinggap di situ ya. Enak banget posisinya soalnya. Enak banget mereka.
dia udah ada compound high ground, jadi dia bisa ngelihat vision lebar banget ke arah bawah. Dan sementara ini bakal terjadi penumpukan juga kalau misalkan tim-tim dari San Martin keluar secara bersamaan. Itu dia, kita bakal lihat juga pergerakan tim-tim lain tampaknya dari PW88, ASL, dan juga Nova akan memperebutkan ujung kanan bawah dari zona kelima kali ini. Dari PW88 bakal langsung clash dengan tim Nova dan ASL bakal menunggu momen selanjutnya aja. Yap, para boys sudah memasak granat yang akan dilemparkan ke lantai 2, tapi ternyata para boy yang harus ditangkap oleh Korpa yang sudah melakukan flank ke arah kanan. Dan kita lihat Nova ternyata sudah harus kehilangan 2 membernya kali ini. Iya, kita bakal dari Korpa pun di take down oleh Suk kali ini dari 4AM. Ada yang memberikan tradingkan kepada PW88 dan lemparan bom menuju ke arah PW88. Korpa di belakang lobby oleh Lovazin. Yes, lagi-lagi footballis dengan granat yang berhasil untuk memulangkan beberapa member. Dan sementara kalau kita lihat masih dikejar oleh PW88 di depan sana ada 2 orang straight down ke arah depan dan langsung saja PW88 dipulangkan oleh Nova XQF. Sayang banget PW88 pada game sebelumnya bermain yang sangat apik. Pada game kali ini perlu di take down dengan cukup cepat pada game kita yang ke-8. Di belakang sisi bakal A1 pun di belakang karena lobby menyisakan 10 tim kali ini. Di mana dari BTR hanya masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Iya, masih lengkap berempat. Let's go Big Eternal Alliance. Kalian pasti bisa ya hashtag Indopraja jangan lupa. Tapi ternyata Nova dipotong rotasinya begitu saja oleh Efrap Slayers. Dan tampaknya kita bakal dari tim ASL berhasil mendapatkan poin lagi demi poin lagi. Dan tampaknya kita bakal juga pindah ke arah tim BTR. Dan mereka Luxi dan posisi Knock ini bakal fight dengan tim DR juga tim RQ dan juga tim Secret Jin. Sekaligus dalam satu pertempuran besar di ujung zona. Di ujung zona dan ternyata 4AM sudah berada di atas duluan. Memotong rotasi dari Efrap Slayers satu persatu. Ditembak terus-menerus menyisakan 2 player saja dari Efrap Slayers. Betul, tapi ini bakal sulit banget untuk kedua tim, ASL dan juga tim 4AM. Karena mereka berada di ujung zona, susah untuk kemana-mana dan bakal terjepit oleh tim-tim lainnya. Sedangkan kita bakal BTR tampaknya masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Belum ada player yang kenok lagi kali ini. Dan mereka mendapatkan ujung zona kalau mereka bisa menerobos pertahanan tim-tim lainnya. Iya, betul sekali. Dan kita lihat 4AM masih berusaha untuk melakukan revive atas member-member yang terkenal. Dan sementara kita lihat dari ASL juga, ini bakal jadi kayak lomba lari gitu gak sih? Dari ASL sama si 4AM. Betul, ini bakal lomba lari sih. Memperebutkan ujung zona dan itu hitungannya kalau selamat sampai ujungnya. Iya. Karena kedua tim ini udah dipantau oleh tim-tim lain. Nah itu dia masalahnya. Even kalau misalkan mereka berhasil untuk ke atas, takutnya udah ada yang ngejagain. Apalagi tuh lihat kelas Digital Athletics. Udah enak banget, solid banget ada di rumah dewa. Ya ini kita bakal dari Liquid juga bakal bertahan. Tapi Liquid lumayan sekarat. Hampir bahkan ke-take down oleh seorang Leon kali ini ya. Tampaknya ASL setelah mereka Chicken yang performa menurun kali ini bakal on fire banget ya pada game kita yang ke-8. Dari seorang Zuxi pelan-pelan mengintip juga ke depan. Di mana Leon, X dan kawan-kawan masih bertahan di lekukan dan juga lempengan mereka bersebelahan dengan 4AM. Ya, ASL ini masih nunggu the moment, nunggu timing yang tepat untuk masuk ke dalam. Set out smoke sudah ditaburkan dan sementara Leon X masih berusaha untuk memberikan suppressing fire ke arah Big Eternal Alliance. Mereka bakal maju juga kali ini dan tampaknya bakal tembak juga oleh 4AM yang mengambil high ground tapi Liquid bakal tumbang kali ini. Dan bagaimana bakal fight yang pecah antara 4AM, ASL, BTR dan juga tim-tim lainnya. Wow, ini semuanya terjadi baku tembak banyak sekali di mana-mana, bahkan 4AM berhasil untuk menumbangkan 1 player dari tim lain dan Sinhe. Ini nggak bisa kemana-mana, ASL dipotong rotasinya betul-betul, dibombardir, molotov, semuanya dilemparin terus-menerus ke arah bawah. Betul, tapi tampaknya dari 4AM dan juga ASL bertukar-tukar anggota kali ini mana 1-for-1 knock telah terjadi. BTR bisa mengambil keuntungan karena dia bisa memainkan timing dengan sangat-sangat baik. Kanan dia ada ASL, atas dia ada 4AM, sama-sama pincang kali ini ya. Betul, itu bisa banget jadi third party. Luxi itu udah bener-bener di sebelah dia persis sama ada Ryzen juga. Wah gemes banget sih ini nontonnya. Ini gemes banget sih, tinggal tembak. Tapi dari BTR masih menunggu momen yang lebih tepat lagi ya. Menunggu momen dimana mereka mungkin lebih bonyok baru dia bakal join the fight. Karena sekarang ini belum pasti menang kalau dia third partyin. Betul sekali, tapi ternyata oh no, Zuxi yang tertangkap oleh Chari. Ternyata Chari sudah mulai menemukan Zuxi, tapi tenang saja mereka masih terus digangguin sama 4AM. Gak bisa terlalu banyak bergerak. Luxi melakukan mereka ada depan mendapatkan 2, 3 bahkan. Gila sekali Liquid last man standing. Apakah bisa berhasil untuk bertahan? Kita lihat lemparan granat dari Svan ke arah depan. ASL pun bonyok. Kita lihat ternyata meledak juga. Dan 4AM berhasil untuk mendapatkan kill kepada ASL. Ya kita bakal dari BTR juga sudah beri 5-3 anggota mereka tapi dalam posisi yang masih cukup sekarat. 4AM mengetahui bahwa BTR masih banyak pengen samperin coba pengen di take down. Tapi Zuxi what a nice shot ke arah seorang Zan. Langsung tumbangkan juga menyisakan 3 member dari tim 4AM bertahan kali ini. Yep, dan kali ini 4AM akan melawan dengan Big Etron. Ternyata ada Alpha 7 yang mengganggu pergerakan mereka dari high ground. Oh no, this is not a good thing. Kalau misalkan Alpha 7 masih terus-menerus memborbardir ke arah depan. Dan BTR pun rontok satu persatu oleh granat dari 4AM. Gila banget.
Terus dilempar oleh 4AM dengan high ground advantage yang mereka miliki. Dan kita bakal lihat dari Hasaki langsung mendapatkan grenade killer juga. Tinggal bisa kata member lagi dan tampaknya Liquid harus bertahan. Dan belum ke take down, masih bertahan. Dan tampaknya BTR ke take down akhirnya oleh tim 4AM di posisi kelima. Tapi perkembangan luar biasa di tim BTR kali ini mulai terlihat di game kita di hari kedua. Ya betul sekali, tadi memang posisi dari Alpha 7 sangat-sangat mengganggu dengan lemparan-lemparan granat yang dilontarkan ke area lower ground, membuat Bigetron dan Aliens sulit banget ketika sudah melakukan revive, masih terkena splash damage juga. Dan kali ini tersisa 4 tim saja. Betul, ibarat dari tim Secret tinggal misalkan seorang Yu High Boy menunggu momen untuk dia coba memaksimalkan poin placement dia pada game kali ini ya. 2 kill dikantongi, top 4 sementara waktu ini ya. Iya betul, dan tim Secret dari tadi kayak nggak ngapa-ngapain gak sih? Dia diem doang, menunggu momennya dia. Iya kan? Main sabar aja. Dari Kita bakal kali lihat loh. tampaknya dari tim 4AM juga mulai maju nih, mulai bermain proaktif ya. Mencari celah dan bertahan lawan, dari DA tinggal menunggu doang dan lagi-lagi DA masuk ke dalam sakasar lakir. Ya, kan Digital Athletics juga nggak banyak melakukan pergerakan, hanya stay aja di rumah dewa. Dari tadi yang nge-push terus ke dalam 4AM. Yang perlu kita lihat bahaya itu adalah 4AM. Dia ngebersihin tim demi tim supaya bisa masuk ke dalam garis perbatasan ini. Killnya double digit. Iya. Ini bisa-bisa kalau 4AM main chicken, dia bisa mengambil alih ya puncak kali ini ya. Puncak dari klasemen sementara. Benar-benar. Bisa banget, dia bisa banget buat ngejar dan kita lihat dari Suk udah mulai memimpin pergerakan untuk menyisir perlahan. Ada Hasaki juga yang bakal ngeflank dari kanan. Lihat, pergerakan dari 4AM sangat berbahaya sekali. Tim Secret kayak bakal berusaha untuk healing aja di belakang kontainer. Betul, mencari poin tambahan dari healing-healingannya tanpa dia meresikokan nyawanya ketika harus maju ke depan. Dan tampaknya dia pun sudah melakukan dengan 4AM, sudah mulai menyebar juga, lemparan bom mulai dilontarkan. Tapi race belum sampai tumbang, tapi dari Yu High Boy mengganggu pergerakan 4AM. Bahkan dapetin 2, hampir dapetin 3, tapi ini dia chance dari tim DA untuk ngebalikin keadaan dengan satu member dari tim 4AM yang tersisa pada kesempatan kali ini berkat bantuan dari tim Secret. Wah, pertahanan dari 4AM diacak-acak oleh Yu High Boy ini benar-benar malapetaka banget 4AM. Suk tersisa last man standing tapi masih bisa menumbangkan satu low health banget. Tapi dia akan memanfaatkan momen ini untuk melakukan healing. Clash Digital Athletics sudah membara di dalam. Alpha 7 juga bakal join the party kali ini. Tapi tampaknya dari lock kedua tim ini bakal langsung membuahkan hasil yang manis bagi tim 4AM di mana mereka sedang melakukan revive. Tapi dari Selim tampaknya menyadari bahwa sedang melakukan revive, dibiarkan saja kali ini dan 4AM bakal melakukan reset kembali untuk tempo kali ini ya. Iya betul, dan Alpha 7, 2 player yang tersisa masih bertahan juga. Selim, akankah dia memanfaatkan momen ini? Sinhe dengan Suk udah mulai masuk ke dalam. Hasaki ditangkap, 2 sisa dari 4AM. Betul, tapi 4AM dengan 2 masih bertahan, mereka cukup kuat kan untuk menahan gempuran daripada tim-tim lawannya mereka. Selim masih menunggu juga momennya, telat. Sayang banget tadi dia nggak berhasil nge-finish 4AM terlebih dahulu ya. Ya, Selim ya, benar-benar ngeselin banget gitu kan. Ngeselin banget. Ngeselin banget. Wah, ini bakal lama sih. Dengan circle seperti ini yang ada gedung 2 lantai, ini bakal apa ya, makan waktu banget. Betul, ini bakal makan waktu banget, tapi kita bakal dari Suk, tampaknya ledakin juga, dan langsung posisi ke knock kali ini. Tampaknya dari Suk juga bakal dipulangkan ke area lobby, menyisakan satu member dari tim 4AM, dan 4AM bakal pulang ke area lobby dengan 15 kill di posisi yang ketiga. Ya, sayang sekali ya, 4AM tidak bisa merangkak lebih jauh lagi dan tersisa 2 tim saja, Alpha 7 dengan Clash Digital Athletics, 2 lawan 3. Iya, kita bakal dapatkan dari tim DA dapat mendapatkan WWCD lagi atau akankah Alpha 7 mendapatkan WWCD dan mulai meningkat dalam overall ranking kita. 3 member lawan 2 member, harusnya secara keunggulan ini dipegang oleh tim DA, tapi baik lagi keunggulan tidak selalu berarti auto WWCD. Nah, itu dia, betul. Dan kita lihat ya, ini kayak bakal nungguin circle aja sih. Sabar-sabaran, siapa yang kelihatan duluan ditembak, dan baru mereka akan melakukan pergerakan selanjutnya. Dan kalau kita lihat dari Clash Digital Athletics juga melakukan split yang cukup baik, ada 1 player yang ditinggalkan di atas, 2 playernya berada di bawah. Jadi vision mereka lebar. Kita bakal lihat juga dari tim DA, pelan-pelan muter, pelan-pelan mencari celah juga, tapi tampaknya dari DA kurang lebih sudah mengetahui bahwa dari tim Alpha 7 pengen ngejepit. Ada orang yang turun dijepit 2 arah sekaligus. Jadi mereka lagi cari celah nih. Gimana mereka bisa take down one by one anggota dari tim Alpha 7. Benar banget. Tapi dari tadi Alpha 7 masih belum kelihatan loh. Nah, Posisinya benar-benar ketutup banget gitu. Yes, dan dari semua angle dia ketutup dan dia juga nahan step. Sehingga dia tuh cuma bisa mengira-ngira lawannya di mana akhirnya memberanikan diri rumah depan dan bakal straight down. Race mendapatkan 1 pemain, tinggal Swagin seorang diri bertahan. Kali ini kita bakal lihat 3 lawan 1 dimajuin, di take down dan lagi-lagi udah berisikin untuk tim DA. Wow. Dengan total 10 kill. Bagus banget ya penyebaran